Selamat malam, Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Terima kasih Namo sudah Buddhaya. bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 25 November 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Nah, sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan anumodana kepada Romo Ruby atas bimbingan dan pengajaran Abhidhamma-nya selama ini sejak Maret 2018 ya Romo ya, sampai saat ini di November 2002. Atas wirya, Kanti dan aditananya yang telah Romo Ruby tunjukkan selama proses belajar ini, sehingga kami dapat memahami dan mempraktekkan teori Abhidhamma dan dalam saat menghadapi fenomena kehidupan. Nah, selamat Hari Guru ya Romo Ruby. Iya, sama-sama. Terima kasih Semoga semua. sehat selalu dan tetap semangat mengajar kita di sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai kelas. Kita mulai awali dengan nama Karapata. Mungkin boleh dipimpin oleh Ko Hartono untuk nama Karapata. Pada Ko Hartono, saya silakan. Baik, Romo Ramani, kalian Amita sekalian. Sebelum memulai kelas, marilah kita menghormat kepada Sang Tiratana dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadeni. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Demikian Cik Lucy, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ko Hartono. Untuk selanjutnya kita memulai kelas pembelajaran kepada Romo Ruby. Saya silakan. Ya, terima kasih Cilusi dan teman-teman semua. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada guru ulung kita sama Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, untuk nama Buddhaya. Senang sekali hari ini hari tanggal 25 November 2022, tepat di hari guru, dan saya mendapat surprise dari teman-teman semua datang ke rumah. Saya kita mau belajar tapi jadi telat sedikit, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Kebahagiaan guru itu adalah ketika kita masih bisa mengajar dan ada murid yang mau belajar. Sebenarnya segitu ya. Kita ini sebenarnya kan hubungannya kan hubungan mutualisme, hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Saya mungkin bisa saja mengajar Abhidhamma, tapi kalau tidak ada yang nonton juga atau tidak yang ikut juga nggak berarti apa-apa ya. Mohon maaf selama 4 tahun ini, kalau mungkin 4 tahun lebih kali Cilusi ya. Mohon maaf selama 4 tahun lebih ini kalau saya mengajar Dhamma tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Dan kalau ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai, sekali lagi di lubuk hati saya yang paling dalam saya ingin mohon maaf ya. Kita lanjutkan hari ini pelajaran Dhamma kelas kita. Saya beraditana, mudah-mudahan di hari guru ini sahabat kita, teman-teman kita, kalian minta kita yang sekarang sedang sakit dengan menyaksikan pelajaran Abhidhamma ini mudah-mudahan segera sembuh ya. Dengan aditananya tentu dengan kekuatan karma baiknya, karena banyak teman-teman kalian minta kita yang sekarang sedang terbaring sakit. Saya izinkan menggunakan whiteboard ya.
Romo Ramani dan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar Patana yang sudah mau mendekati selesai. Ya, ini Patana ke-20. Kita belajar Patana yang ke-20. Nah, kalau kita bicara Patana yang ke-20 ini adalah lawan sebenarnya dari Patana yang ke-19. Patana ke-19 itu masih ingat nggak? Patana yang ke-19 itu apa? Sampayuta. Sampayuta, gitu ya. Ya. Sampayuta Pacayo. Sampayuta Pacayo adalah hubungan yang berasosiasi. Yang berasosiasi, gitu kan? Kalimatnya atau hubungan yang asosiasi itu apa sih? Yang kalimatnya kalau bahasa Indonesia apa ya? Asosiasi, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya apa? Persekutuan, Romo. Yang saling berhubungan atau gimana tepatnya? Bersekutu, Romo. Yang bersekutu ya. Ya. Yang bersekutu gitu ya kalimat tepatnya ya. Jadi kalau kita bicara hubungan yang berasosiasi atau dengan istilah lain yang bersekutu ya. Yang bersekutu. Gitu kan? Bersekutu. Nah, hari ini kita adalah lawan sebenarnya. Kita sedang bicara Patana yang ke-20, bukan Sampayutang, tapi dia adalah Wipa. Ya, Wipayutang. Kalau teman-teman nanti Wipayuta ya. Kalau teman-teman nanti bicara di bab 1 Abhidhamma, kan ada Sampayutang, ada Wipayutang gitu ya. Sampayuta atau Wipayuta Pacayo. Apa ini Wipayuta Pacayo? Tadi ini adalah lawan dari Patana yang ke-19, yaitu adalah ini ada hubungan yang kalau ini berasosiasi tapi dia apa ya? Disasosiasi. Disasosiasi gitu ya. Disasiasi. Berasosiasi. Betul nggak sih? Asosiasi. Diso salah ya. Diso gitu kan ya. Disosiasi. Atau yang lebih populer apa? Kalau ini adalah bersekutu, maka ini apa? Kondisi berpisah. Ya, berhubungan. Ya, berpisah. Itu kan berpisah. Ini kelawang ini makanya kenapa teman-teman kalau kita belajar Abhidhamma ternyata seluruh kondisi bisa kita amati ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih ini maksud dengan Patana yang ke-20 terkait dengan Wipayuta Pacayo ya. Nanti teman-teman saya ingin mengibaratkan begini. Kita harus bicaranya ibarat ya. Kalau kita bicara Patana yang ke-20 ini saya pakai warna merah. Yang disebut sebagai Wipayuta Pacayo ini ya teman-teman merupakan apa ya? Kalau Anda misalnya begini, Anda pernah nggak makan apa ya? Makan petis misalnya gitu, ya. Anda kalau makan petis nih, nah Anda misalnya makan petis ya. Siapa yang suka petis? Petis itu di daerah kami, tapi mungkin daerah lain namanya beda ya. Petis itu kan ada mangga yang asem gitu kan. Ada apalagi ada yang kecut rasanya kan, ada yang asin gitu kan. Kalau kita makan buah gitu ya atau makan petis buah gitu ya. Makan petis buah gitu kalau kita bicara perumpamaan, kalau kita makan petis buah nih, di petis buah ini ada 6 rasa. Ya, ada 6 rasa. Rasa apa saja? Ya, karena mungkin pasti kalau Anda makan mangga muda mungkin rasanya apa? Kalau mangga muda mungkin apa? Asam atau kecut atau apa? Asam. Asam ya, misalnya asam. Manis. Kalau yang matang pasti manis kan? Manis. Ya. Tapi mungkin Anda pakai buah yang lain, misalnya ada yang pakai mengkudu misalnya jadi pahit. Ada kan pahitnya? Iya. Atau Anda mungkin makan ada yang kesat. Pakai cabai jadi pedas. Gitu kan? Jadi pakai cabai jadi pedas. Atau apalagi? Ada yang asin, pakai garamnya kebanyakan misalnya gitu. Dan yang terakhir mungkin ada saja yang kecut ya, rasanya kecut. Kecut ya, begitu ya.
teman-teman sekalian. Nah, kalau semua rasa ini saya campur kira-kira, pertanyaan saya kepada teman-teman sekalian, walaupun saya campur bersamaan nih ya, misalnya mangga asam, mangga manis gitu kan, kalau saya campur dalam satu petis buah, Anda makan, rasanya jadi satu atau tetap misah? Tetap pisah. Tetap Tetap misah. pisah, Mbak. Rasanya Ada rasanya asam. tetap misah ya. Pisah. Tetap misah ya, berpisah atau misah ya. Ya, misah ya. Nah, jadi teman-teman tidak bersekutu ya. Nah, jadi kalau gitu bedakan terbalik dengan Sampayuta Pacayo. Kalau kita bicara Sampayuta Pacayo kemarin apa namanya? Ibaratnya apa ini? Masih ingat nggak? Ibaratnya apa? Dia bersekutu. Berarti apa? Bersekutu. Hah? Sampayuta. Sampayuta itu apa? Ada bikin roti. Berasosiasi. Anda bikin roti kan? Masih ingat nggak? Dalam roti ada apa? Ada mentega, terus ada apa? Iya. Ada Mentega, gula, ada apa lagi? Ada tepung, gula, telur, ada susu, ada apa lagi? ada telur. Ada telur gitu ya. Ketika dia jadi sebuah roti, pertanyaan saya, Anda bisa nggak membedakan mana ini Nggak bisa. menteganya, mana ini gulanya, mana ini susunya, mana ini Nggak telurnya? Nggak bisa. bisa, karena dia merupakan adalah Sampayuta. sampayuta. Sampayuta Bercampur. itu adalah Campur. kondisi yang berasosiasi atau yang bersekutu. Karena kita sedang membahas patana yang ke-20 terkait dengan Wipayuta Pacayo, maka ini adalah kebalikan dari Sampayuta. Sehingga apa yang terjadi, maka ini jadi kondisi yang terpisah. Saya ingin mengatakan Anda mungkin tadi yang ada 6 rasa ini kan. 6 rasa ini ada rasa asam, manis, pahit, pedas, asin, kecut. Ketika itu disatukan, Anda tetap tidak bisa merasakan penggabungan dari rasa-rasa tadi. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah itulah kalau kita berbicara terkait dengan apa itu Wipayuta, Sepacayo. Nah kita sekarang lanjut. Maka dengan demikian kalau kita bicara Wipayuta, ini jadi patana yang ke-20 ya. Kalau kita bicara Wipayuta Pacayo gitu kan teman-teman ya. Maka dia menjadi apa tadi? Hubungan atau hubungan apa? Disosiasi gitu ya. Disosiasi atau Tidak boleh bersekutu. dikatakan apa hubungan yang apa itu Terpisah. teman-teman? Terpisah ya. Gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kita akan belajar kalau kita berbicara karena kita harus mengerti bahwa seluruh patana itu ya kalau kita bicara patana pasti hubungannya hubungan batin. Ya. Pasti hubungannya apa, teman-teman? Batin. Hubungannya batin, nggak ada hubungan yang lain. Ya. Kita bicara patana itu hubungannya batin. Nah, karena kita bicara hubungan batin, teman-teman sekalian, maka nanti kita akan melihat bahwa kalau kalau kita melihat kondisi batin itu ya, makanya kalau di tempat lain ya kalau kita lihat dari itu kan contoh yang saya umpamakan ya. Nanti teman-teman akan ketemu contoh yang lain misalnya. Misalnya begini. Contoh saya harus kembali ke sini. Ini kan contoh tadi kita makan petis buah ya. Tapi kalau misalnya di India dulu gitu ya, di India ini ada sebuah makanan nih, makanan ini paduan nggak tahu apa namanya, karena kan India kan kaya dengan cita rasa ya, dia hampir sama nih, jadi ada rasa aneh, asam dan segala macam ini. Nah, artinya mereka ini tidak bisa menyatu ya di India. Saya tidak tahu nih makanan ini apa, tapi karena di Indonesia saya taunya pedas apa manis, asam, pedas. Ini kan orang suka ya. Misalnya orang Jawa sukanya manis gitu kan, orang apa namanya nanti seperti itu ya. Nah, atau di buku lain misalnya ketika kita berbicara teman-teman pernah lihat air raksa? Air raksa itu apa sih?
Air raksa itu air semacam bahan kimia yang bisa mengurai air di sungai yang tempat buat ngambil emas itu bisa menggumpalkan emas. Tapi air raksa tidak pernah menyatu dengan air biasa, gitu kan? Walaupun dia bentuknya cair ya, air raksa nggak pernah bisa dicampur nih jadi ini air raksa dengan air biasa itu tidak bisa atau tidak mereka walaupun mungkin bersama dalam mencari emas tapi mereka tetap terpisah ya, mereka tetap terpisah, mereka nggak nyatu nih ya. Nah karena itu teman-teman nanti kita akan lihat analisa beberapa buku kalau kita bicara terkait dengan Wipayuta hubungan asosiasi, maka kalau kita menggunakan bukunya kita menggunakan Pacayani Desa, maka Wipayuta Pacayo ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama kita bisa melihat misalnya Wipayuta Pacayo ini dilihat dari yang namanya pakai bahasa Pali ya. Wata Ramana. Wata Ramana gitu ya. Wata Ramana Pure Jata gitu ya. Wata Ramana Pure Jata Wipayuta. Nah, kita lihatnya begitu. Yang pertama. Apa sih yang disebut dengan Wata Ramana? Ini kan objek nih. Pure Jata muncul bersamaan kan. Wipayuta adalah terpisah. Pemisah Wata itu landasan ya. Kita bicaranya adalah pemisahan landasan sebagai arah mana? Apa objek? Sebagai objek gitu kan? Sebagai objek yang munculnya Pure Jata lebih awal, yang munculnya lebih awal. Gitu ya. Yang kedua, kalau kita membicara Wipayuta Pacayo, ada 2. Metode kedua kita menggunakan Sahajata Wipayuta. Apa itu Sahajata Wipayuta? Sahajata itu kan permisahan dari kemunculan bersama. Kan sini Wipayuta kan permisahan ya. Pemisahan atau apa ya? Pemisahan betul. Pemisahan. Tetapi Sahajata dari kemunculannya bersama. Sahajata kan muncul bersama ya. Dari kemunculan bersama gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Dipahami dulu. Yang ketiga, kalau kita bicara Wipayuta Pacayo, maka ada yang namanya Watu. Watu Pure Jata Wipayuta. Apa ini Watu Pure Jata Wipayuta? Watu itu juga adalah landasan, tapi ada Pure Jata. Ya, Watu Pure Jata, tapi di sini mungkin pemisahan landasan yang muncul lebih awal. Yang munculnya lebih awal, tapi ini pemisahan landasan. Landasan sebagai objek. Ini kan ada arah mana, ini nggak ada arah mananya saja. Ini kan di sini kan ada, saya pakai biru, pakai hijau ya. Di sini kan landas, ini kan objek. Ini kan landasan nih, gitu ya. Kalau ini nggak ada nih, ini kayak yang di bawah nggak ada apanya, nggak ada objeknya. Jadi apa? Pemisahan landasan gitu kan, yang munculnya lebih awal. Gitu ya. Yang keempat nanti kita berbicara baru yang keempat membahas
Wipayuta pacayo adalah paca jata, masih ingat nggak apa itu? Paca jata, masih ingat paca jata itu? Munculnya belakangan ya. Pure jata lebih awal, sahajata bersama. Kan saya selalu ya kayak mengatakan ke teman-teman, kalau belajar abhidhamma terkait dengan patana, maka teman-teman harus bisa menguasai yang namanya apa itu sahajata. Karena lebih banyak ini muncul bersama. Kalau pure jata lebih awal. Tapi kalau paca jata di belakangan dia, ya entah kita lihat ya. Jadi paca jata wipayuta. Ini adalah pemisahan yang munculnya belakangan. Jadi kalau paca jata adalah belakangan. Itu kalau kita melihat dari bukunya Wen Sugata. Wen Sugata membagi apa ya namanya, membagi Wipayuta menjadi apa namanya, 4 bagian gitu ya. Tapi nanti teman-teman akan lihat di buku yang lain, saya coba ajak teman-teman lihat di buku yang lain misalnya. Kalau kita lihat di bukunya karangan Sayalai Sagata Wesi ya. Kalau kita lihat di situ maka dia tidak bahas secara lebih rinci, tapi nggak apa-apa. Kita lihat di tempat yang lain lah misalnya. Di karangan Sayadaw Ukana ya. Maka melihat yang namanya Wipayuta pacayo hanya dibagi 3. Ya, dibagi 3. Dia tidak bagi 4, tapi baginya 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sahajata wipayuta saja. Sahajata wipayuta. Yang kedua adalah apa? Sama nih. Watu, purejata, wipayuta. Yang ketiga apa? Pacajata. Wipayuta. Apa yang hilang dari tadi? Yang hilang adalah watu aramana. Jadi kalau di bukunya, karena kita membedah patana secara lebih presisi menurut menurut Pacayani Desa ya, maka dia ada yang ke-1 yaitu yang disebut sebagai apa? Sebagai watu aramana purejata. Ya. Nanti teman-teman akan ketemu nih kalau yang namanya kalimatnya itu yang membedakan ya. Kalau di buku ini kita bisa lihat di buku ada 4 di buku Wen Sugata Wangsa. Ya, Sugata Wangsa ya. Kalau yang ini yang tadi kita sampaikan ini adanya dengan ini sahajata itu apa? Sahajata itu bersamaan ya, munculnya sahajata itu bersama. Ini bersama. Kalau purejata apa? Lebih awal ya, lebih awal. Kalau pacajata belakangan ya. Artinya kondisi terpisah belakangan. Jadi teman-teman, tetapi kalimatnya menurut bukunya saya Ukana, maka kondisi wipayutang, kondisi ini ya, kalau kita bicara kondisi wipayutang ini sebenarnya memang betul ada 4 menurut kata beliau ya. Ya, karena kenapa? Kenapa di sini? Karena untuk kemunculan sama di sini katanya ya. Untuk kemunculan purejata ya, untuk kemunculan purejata nih yang lebih awal gitu ya. Kadang bisa muncul berdasarkan landasan
berdasarkan objek hampir sama, tapi dia lebih menekankan sama satu ya. Karena kenapa? 4 kondisi yang dibutuhkan untuk kondisi samuyata tidak terpenuhi. Kalau kita dianggapnya yang nomor 1 itu jarang terpenuhi. Makanya kenapa dia menggunakan 3 Wipayuta Pacayo dibagi 3. Ini menurut siapa? Menurut buku yang namanya Sayadaw apa sih namanya? Ukhana kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Begitu ya teman-teman. Jadi itu yang membedakan antara apa namanya? Bante satu dengan Bante yang lain. Nah, kita sekarang lihat. Kita coba lihat Wipayuta dari sisi yang berbeda. Kita lihat dari sisi ini saja ya. Kita lihat dari sisinya Bante Wensugata Wangsa ya. Kita lihat dari Bante Wensugata Wangsa. Oke, ya oke. Nah, jadi kita sekarang lihat itu dulu ya. Sekarang kita lihat nih masing-masing. Apa sih definisi dari apa namanya? Dari Watu Aramana Purejata dulu ya. Kita melihat misalnya yang pertama kan ada 4 nih. Ya, kita lihat misalnya yang pertama adalah Watu Aramana Purejata Wipayuta ya. Wata jadinya, karena Wata jadi Watu. Jadi Wata Ramana, M-nya 2, Wata Ramana Purejata. Nah ya, ini kita lihat dari Wipayuta. Nah, teman-teman nanti teman-teman akan ketemu dengan ini adalah sebenarnya kalau kalimat ini kan tadi kita bicara ini adalah apa namanya? Pemisahan gitu ya. Dari landasan sebagai objek. Ini kan pemisahan gitu kan. Pemisahan kalimatnya begitu dari landasan Watu kan, dari pemisahan dari landasan gitu kan, dari landasan sebagai objek. Ada arah mana kan? Sebagai objek. Yang munculnya lebih awal Purejata. Yang munculnya lebih awal. Gitu kan? Nah, teman-teman, ini sama dengan kalimatnya ya. Ini sama dengan gitu ya. Sama dengan apa ya kalimatnya ya? Dengan ketergantungan. Kalau saya katakan ini sama sebenarnya. Watu Aramana Purejata Wipayuta ini sama dengan ya. Ya, sama dengan ketergantungan pada landasan gitu ya, yang juga sebagai objek gitu ya, sebagai objek, sama dengan ketergantungan pada landasan yang juga sama sebagai objek. Apa bahasa palingnya, kita masih ingat nggak? Ini sama dengan apa? Tulisan palingnya adalah ini sama dengan ini, maka dia akan namanya di Wata Ramana. Tapi karena tergantungan Purejata, bukan Wipayuta nih, apa? Purejata, tergantungan apa? Ini saya, gitu ya. Jadi kenapa? Jadi kita bisa tahu sekarang ya. Kenapa di bukunya Sagata Sayadaw Ukhana ya, dia hanya ada 3. Sementara di bukunya Wensugata Wangsa ada 4. Ini nih yang membedakan. Gitu ya. Wata Aramana Purejata Wipayuta itu ternyata menurut buku Bante Sugata Wangsa adalah karena ini sama dengan Wata Ramana Purejata Nisaya. Apa itu Wata Ramana Purejata Nisaya? Ketergantungan pada landasan yang juga sebagai objek. Karena dia hampir sama. Nah, jadi sehingga tidak dimasukkan di buku yang lain. Jadi kita tahu ya, kita punya pemahaman itu. Nah, sekarang yang kedua. Ini baru yang sama nih. Yang kedua apa tadi?
sahajata kan, hampir sama ya. Yang kedua kan ini sahajata. Ya. Sahajata. Yang kedua adalah sahajata. Sahajata wipayuta. Apa itu sahajata wipayuta? Maka kita akan ketemu yang disebut sebagai sahajata wipayuta adalah pemisahan dari kemunculan bersama kan? Kemunculan bersama. Nah, dalam kondisi ini kita akan berbicara bahwa yang disebut sebagai sahajata wipayuta ini adalah jika apa ya? Jika kan ada sebab akibat nih. Ya. Sebabnya adalah batin, maka dhamma yang terkondisi adalah materi. Di sahajata ini kan muncul bersama, ya. Jika sebabnya adalah batin, maka yang terkondisi adalah materi. Kita lihat ya. Atau sebaliknya, misalnya jika yang terkondisi adalah materi, maka batin sebagai yang pengkondisi adalah materi, maka yang terkondisi adalah batin. Ya, kita akan lihat. Nanti ini cuman tulisan aja. Nah, sekarang kita lihat pemisahnya seperti itu ya. Jadi ini kalau kita bicara sebab akibat, nanti kan sebabnya saya pakai warna lain. Contohnya nih, kita baru bicara nanti. Misalnya sebabnya, ini kan akibatnya nih misalnya ya. Nah, atau ini pacaya daman, pacu panyadama kan, gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat begitu, misalnya nanti bisa saja ini, kalau ini batin, sebabnya batin, maka akibatnya materi. Atau sebaliknya, kalau ini materi, maka akibatnya adalah batin. Karena kita tahu bahwa batin dan materi itu kemunculannya bersama. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat pemahamannya seperti apa. Nah, kita bicara sekarang misalnya kalau batin, gitu ya, batin sebagai kondisi, sebagai sebab, akibatnya adalah apa? Materi. Akibatnya materi ya. Ini akibat. Ya, sebagai dhamma yang terkondisi gitu ya, kalau kita bicara gitu. Nah, di sepanjang kehidupan kita sebagai manusia, teman-teman ya. Kita ini hidup sebagai manusia. Sepanjang kehidupan itu masih ingat apa bahasa Pali? Sepanjang kehidupan. Kalau sekarang ini yang namanya kita kan karma, kapan karma itu dihasilkan? Pada saat patisandi. Kapan karma itu berbuah? Sepanjang kehidupan atau dikenal sebagai pawati kan, teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara sepanjang kehidupan atau pawati, baik batin sebagai sebab dan materi sebagai akibat, atau sebaliknya. Atau sebaliknya, materi sebagai sebab dan batin sebagai akibat. Gitu ya. Karena secara alami, saya pakai merah, maka secara alami, kita bicara alami akan pernah ya enggak? Ya, secara alami maka kemunculan bersama, munculnya pasti sahajata. Secara alami materi dan batin itu munculnya adalah sahajata. Apa itu sahajata? Sahajata adalah munculnya bersama. Munculnya bersama ya. Karena dia munculnya bersama, maka dia tidak akan bersekutu atau berasosiasi ya dengan sampayutang, dia tidak mungkin. Ya. Dia karena dia adalah hubungan terpisah kan. Dia tidak mungkin gini, dia munculnya bersama secara alami. Ketika ada materi muncul, maka ada batin muncul gitu kan. Nah, kemunculan ini nggak bisa dia berasosiasi. Karena batin sama
batin dan materi sesuatu yang berbeda. Dan kita pernah belajar kan kalau yang namanya sampai yuta itu hanya untuk kualitas batin saja, nggak bisa kualitas materi kan gitu ya. Pahami sampai situ ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat apa namanya gambarannya seperti apa. Memang nggak kesusah, ya, emang nggak kesusah. Tapi nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu. Nah, karena dia batin dan materi itu tidak bisa dia munculnya bersama gitu kan. Karena dia munculnya bersama, maka tidak ada asosiasi, tetapi malah lebih ada wipayuta, ya, disoasi, ya, di apa? Kalimatnya ada kondisi yang pemisahan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahasa apa namanya bahasa palinya saja ya, biar teman-teman nggak terlalu susah. Tapi saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman begini, bahwa kalau kita berbicara tentang kelahiran kembali nih, kan kita ini kan kita manusia kan pertama kan harus lahir ya. Setelah lahir jadi manusia kan kita hidup sepanjang kehidupan kan kita hidup yang namanya pawati. Nanti baru kita akan ada ending atau cuti gitu kan, teman-teman ya. Pati sandi sepanjang kehidupan, lalu kita disebut pawati, baru kita cuti atau meninggal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu tuh. Nah, kesadaran pati sandi cita ini, dan pada saat pati sandi cita ini dari sepanjang kehidupan kita menghasilkan apa? Kita menghasilkan yang namanya kama jarupa apa cita jarupa? Kama jarupa. Karena karma dihasilkan di pawati. Kama jarupa. Di sepanjang kehidupan kita menghasilkan karma kan? Mata lihat, timbul perasaan, lalu benci, marah, itu kan jadi sepanjang kama jarupa. Kama yang menghasilkan rupa secara ya. Kapan dia muncul? Dia muncul di fase kita pernah belajar apa? Upada. Ini pernah sebenarnya ya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi saja ya. Ini hanya mengingatkan saja. Kan kita tahu ada upada, titi, berlangsung, dan bangga lenyap. Ya gitu kan. Ini gambar upada, ini gambar titi, ini gambar bangga. Nanti lihat lagi ya itunya ya. Apa namanya? Rekaman kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sepanjang kehidupan ketika kita dilahirkan pati sandi, sepanjang kehidupan pawati kita membuat yang namanya kama jarupa. Ya, kama jarupa ini munculnya di fase upada, kemunculan dari kesadaran kelahiran kembali nih ya. Kita pernah belajar itulah ya. Dan dia pada saat dia muncul di kelahiran kembali, sebenarnya batin dan jasmani itu bukannya bersekutu dia, tetapi dia adalah munculnya berpisah. Walaupun dia muncul bersama pada saat pati sandi, kita pernah belajar itu kan, karena pada saat kita lahir itu, kita yang namanya batin itu muncul, jasmani juga muncul, tapi kemunculan mereka bersama itu sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang bersekutu atau yang dikenal sebagai wipayuta. Ntar ya kita bicaranya lebih kerennya, ambil contoh lah misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita jadi manusia nih ya, kita bicara manusia sekarang. Kan ada pancakanda kan? Manusia kan ada pancakanda ya, ada 5 agregat gitu ya. Atau kalau kita punya pancakanda, kita tinggalnya mungkin pancawokara bumi, ada yang begisalah gitu kan. Pancawokara bumi itu berarti alam kehidupan yang punya 5 indria ya. Nah, misalnya begitu. Nah, kalau kita bicara di pancawokara bumi atau di alam panca indria ini, pada saat kelahiran kembali, ya pada saat kelahiran kembali nih di alam yang namanya memiliki 5 indria ya. Ini kita yang namanya panca indera kan jadi berapa yang punya indera? 26 ya. 26 indri, 26 bumi. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara ketika kita pati sandi lahir memiliki pancakanda, maka kita lahir di 26 alam kehidupan. Ya, teman-teman ya, di 26 alam kehidupan.
Nah, pada saat kita kelahiran kembali ini, pasti yang namanya hadaya watu, kita nanti belajar di bab 6, hadaya watu ini jantung ya. Hadaya watu, landasan jantung. Pada saat kita lahir ya, hadaya watu ya, atau landasan jantung ya. Ketika kita bicara landasan jantung, hadaya watu pada saat Patisandi, ya teman-teman, landasan jantung ini muncul bersamaan pada saat Patisandi. Tetapi pada saat dia lahir, kan kita lahir kalau kita belajar Abhidhamma, masih ingat nggak? Apa bedanya Sutta dan Abhidhamma? PS Abhidhamma. Tentang apa Romo? Tentang Patisandi. Cita. Atau kesadaran kelahiran kembali. Apa yang membedakan? Kalau Sutta bilangnya apa? Kita harus lihat kalau Sutta rujukannya kelahiran kembali itu di Jiwaka Sutta. Di Jiwaka Sutta dikatakan yang namanya kelahiran kembali itu ada wanita dalam masa subur, gitu kan? Masa subur. Terus adanya senggama. Di Sutta bilangnya gitu, senggama. Terus adanya makhluk gandaba yang mau masuk ke rahim ibunya atau ke rahim wanita ini. Jiwaka Sutta bilangnya begitu. Tapi di Abhidhamma yang disebut Patisandi adalah hanya terkait dengan 3 juga. Apa itu? Kalimatnya kalau tidak salah, apa? Kaya dasa kalapa, tubuh ya, punya tubuh, kaya dasa kalapa, punya tubuh, terus bawa dasa kalapa, memiliki kelamin ya, bawa dasa kalapa, dan yang terakhir kalau nggak salah jiwita. Nawaka nih ya, jiwita. Jiwita itu unsur kehidupan, tapi dia bukan 10, tapi dia nawaka. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat di bab 6 ya, karena udah lama nih. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau orang lahir pada saat Patisandi menurut Abhidhamma, kita punya 10 komponen tubuh, ada iti bawa atau purisa bawa, laki-laki atau maskulin, dan ada unsur kehidupan. Ini yang membedakan ya, karena kita bicara paramata dhamma masih di sini. Nah, jadi bukan jiwita kayak mestinya adalah hadaya watu. Kita lihat ya, coba ya, sebentar ya, kita lihat. Nanti kita koreksi ya ini ya. Kalau ini saya yang ini nih, saya ini ingat yang ini kalau nggak jiwita kalau nggak ini hadaya watu. Karena kita sedang bicara jantung sih ya, mungkin ini hadaya watu. Nanti kita lihat. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang pada saat muncul pada saat Patisandi, maka Abhidhamma bilangnya adalah maksi tubuh akan muncul, ya unsur akan muncul, jenis kelamin juga muncul, ya unsur kehidupan pasti muncul karena kama. Tapi nanti ada elemen jantung tadi, hadaya watu juga muncul. Makanya dalam konsep terkait dengan apa namanya, tadi kita berbicara tentang ketika materi menjadi kondisi dan batin menjadi sebab, menjadi akibat, maka akan seperti itu. Dia munculnya juga bersama, tapi dia saling berpisah, tidak bersatu. Agak susah ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita baru bahas pelan-pelan. Dilanjut ya, Lucy ya, kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Walaupun susah nggak apa-apa ya. Ya, Romo. Romo. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia munculnya dia bisa bersamaan. Ya, jadi kita bisa membayangkan, kebayang ya sama teman-teman ya. Nah, sekarang kita fokus yang ketiga. Yang ketiga apa? Ketiga ya. Yang ketiga tadi apa? Watu purejata wipayuta. Gitu kan?
Apa itu watu purijata wipayuta? Pemisahan pada landasan. Ya, pemisahan pada landasan yang munculnya lebih awal. Ya, yang muncul lebih awal. Nah, ini bagaimana, Romo, terkait ini ya? Nanti teman-teman akan kita belajar kalau kita bicara kurvanya ya. Tapi teman-teman nggak usah agak pusing. Kita akan saya akan buat diagramnya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan tahu nih bahwa kalau kita bicara sebab, gitu ya, sebab ini maka dia akan ada satu, karena ada waktu, maka harus ada satu. Yang pertama adalah ada landasan materinya. Karena waktu itu kan landasan materi ya. Tapi landasan materi setelah muncul dia. Telah muncul, tapi di fase apa? Pernah belajar sebenarnya. Di fase apa? Telah muncul, tapi di fase statis. Masih ingat itu nggak sih? Di fase statis sebelum kemunculan dhamma yang terkondisi. Jadi Pak, jadi kan kita tahu yang fase statis itu adalah apa? Upada titi. Di fase titi nih. Fase titi adalah fase statis. Nah, ini udah kita pelajari ya. Lihat lagi lah, ini kan cuma pengulangan saja. Dan ini bawah enggak. Ya, jadi landasan materi ini ada di fase statis seperti ini. Ya, itu salah satu di antara nanti. Atau bisa saja nanti kita akan ketemu misalnya, karena kita bicara landasan, waktu, ya, landasan bagi siapa? Bagi mental, batin, maupun mental jasmani. Itu ya, nanti kita bicara begitu. Ini sekedar gambaran dulu biar teman-teman tahu. Nah, sekarang kita lihat langsung saja. Kita fokus ke gambarnya saja ya. Karena kalau begini nanti teman-teman kepusingan ya. Kita mendingan kita bikin langsung apanya ya? Kita langsung bikin diagramnya saja ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Pacayani desanya saja ya. Karena kita waktu juga ntar diskusi saja ya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang Wipayuta, Pacayo, itu ya, maka tentu gambaran kita secara general adalah seperti ini. Ya. Gitu kan? Ini apa? Kita menggunakan Pacayani desa ya. Melihat patana yang ke-20 ini secara lebih luas gitu ya. Ini sebab nih. Atau Pacaya Dhamma. Yang ini adalah Pacu Panya. Pacayu Panya Dhamma ya. Atau akibat gitu kan. Yang ini adalah Pacaya Sati atau kondisi. Nah, kita lihat ya teman-teman paritanya. Ada ilusi paritanya? Ada Romo. Yang Rupino Dhamma bukan Romo? Ya, Rupino Dhamma. Yuk. Rupino Dhamma ya. Iya Romo. Kalau kita bicara rupa, itu Rupino Dhamma. Kalau ini rupa, berarti maka sebabnya jadi apa? Akibatnya apa? Arupinang. Arupino. Damanang. Ya, tadi kan saya gitu kan. Arupinang ya. Iya. Arupinang ya. Iya, Arupinang Damanang. Arupinang Damanang ya. Gitu ya. Itu kan teman-teman ya. Arupinang Damanang. Nah, ininya apa? Wipayuta Pacayena Pacayo. Wipayuta Pacayena Pacayo. Pacayo. Gitu kan? Kalau kita bicara di sairnya ya. Sekarang Rupino itu apa? Fenomena rupa apa?
Rupa. Materi atau rupa Materi. ya. Arupino bukan nih. Apa? Batin berarti ya. Menyebabkan, gitu kan? Menyebabkan apa? Munculnya Damanang itu fenomena ya. Fenomena apa? Fenomena Arupino, Batin. batin, gitu ya. Melalui kondisi apa? Kondisi Kelahiran. pemisahan. Oh, pemisahan. Ya, gitu kan? Kita bicaranya ya. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan berbicara apa sih yang disebut rupa itu apa sekarang? Kita pernah belajar tuh sebenarnya pada saat kita bicara seperti itu. Nah, teman-teman nanti kita harus bedahnya dari mana nih? Bahas ini bedahnya harus dengan metode berapa? Menggunakan berapa metode? Menggunakan berapa metode, teman-teman? Tadi kan membahas Wipayuta dari berapa sisi? Dari berapa sisi? Dari 4 sisi ya. Hah? 4 sisi ya. Bisa dari tiga, dari 2 gitu kan? 3 atau 4 gitu kan? Nah, kita ini ternyata kalau kita membahas yang namanya Rupino Damang, Arupino Damanang, Arupinang Damanang, Wipayuta Pancayana Pacayo, maka kita membahasnya dari 2 sisi. Ya, kita bahas dari 2 sisi. Sisi yang pertama kita bahasnya ya terkait dengan Sahajata Wipayuta. Tadi kita bicara ya bahwa Wipayuta itu bisa muncul 4 ya. Bisa muncul Sahajata, bisa muncul Watu Aramana gitu ya, bisa muncul apalagi itu bisa muncul, tetapi ketika sebabnya tidak muncul dia akan nggak jadi sebab gitu ya. Teman-teman dipahami itu dulu biar teman-teman tahu. Nah, sekarang kita lihat. Ketika kita bicara Rupino Damang, maka fenomena materi ini dilihat dari Sahajata Wipayuta. Sahajata Wipayuta adalah pemisahan yang munculnya bersamaan ya. Kita sedang membahas ini nih. Dari sisi ini. Paham ya teman-teman ya? Maka di sini akan ketemu yang namanya kapan materi itu muncul pertama kali. Fenomena materi itu muncul dari mana? Dari Hadayawatu. Kita belum bicara Hadayawatu karena kita belum bicara bab 6. Terima dulu ya. Terima dulu ya teman-teman ya. Di Hadayawatu itu sama dengan landasan jantung. Nah, kalau kita bicara landasan jantung, pada kapan? Pada momen munculnya, karena dia Sahajata munculnya bersama. Tapi walaupun dia muncul bersama, ingat ya, materi dan batin sesuatu yang terpisah, gitu ya. Hadayawatu atau landasan jantung pada momen apa? Kelahiran kembali. Atau pati sandi cita, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan ketemu lagi dengan istilah Arupinang, Arupinang Damanang. Kalau dengan menggunakan konsep Sahajata, maka yang dimaksud dengan ini adalah apa? Pati sandi cita. Pati sandi cita ada berapa sih, teman-teman? Ada 19. Fungsi cita ada berapa? Masih ingat nggak? Fungsi cita. Masih ingat fungsi cita ada berapa? 14 ya. Pati sandi ada berapa citanya? Pati sandi ada berapa citanya? 19 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang ini pati sandi menyebabkan kita lahir di alam neraka, setan, asura, dan peta. Yang ini membuat kita lahir di alam dewa rendah dan manusia cacat. Atau di alam asalnya sata.
yang ini, yang 48 ini membuat kita lahir di alam manusia, Dewa Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, dan Limanarati, serta para Nita Wasawati. Kalau ini lahir di dalam jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Ini lahir di dalam jana berapa? Arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Jadi inilah yang membuat bahwa cita ini punya yang namanya Patisandi. Tapi Patisandi ini cuma ada 15, yang ada 19 tinggal ada 15. Potong yang mana, Romo? Potong yang 4 ini nggak termasuk. Ini nggak termasuk. Kenapa? Karena ini adalah tanpa rupa. Ya, karena dia tanpa rupa, maka batin nggak akan muncul. Gitu ya. Makanya Patisandinya ada berapa? Patisandinya nggak ada 19, tapi hanya ada 15. Ya, Patisandi di sini hanya jumlahnya 15. Minus apa? Minus yang 4 alam arupa tadi. 4 arupa. Ya, teman-teman ya, minus dia situ. Ya, kita hapus saja minusnya biar teman-teman tahu. Nanti teman-teman tanya saja ya. Nggak apa-apa kalau ini keberatan, nanti kita minggu depan kita ulang lagi, nggak apa-apa ya. Patisandi cita yang 15 ini pasti akan diikuti oleh cetasika. Berapa jumlah cetasika yang menyertainya? Ya, pasti kurang lebih adalah 35. Kenapa 35? Karena dia hanya muncul di Pancawokara Bumi. Hanya 35 saja. Kita lihat 35 itu yang mana gitu ya. Kan cetasika semua totalnya ada berapa? Ada berapa nih? Dari sini teman-teman, ada berapa? Nah, ini kan ada 30, ada 52 cetasika ya. 52 cetasika ini kan nggak termasuk nih. Ini kan nggak termasuk nih. Ini kan nggak termasuk. Ini kan nggak termasuk ya teman-teman. Ya, kalau ini termasuk nggak? Termasuk. Ya, kita cuma lihat aja 35 itu dari mana? 13 tambah 25 potong 3. Berapa totalnya? Berapa, Ci? 13 nyala nih. Tambah 25, tambah 3, potong 3 yang nggak nyala. 35, 35 apa? Cetasika ya. Paham sampai situ ya teman-teman ya? Ya. Jadi cetasikanya hanya ada 35 saja. Nih cetasikanya, Patisandi citanya ada 15, cetasikanya cuma 35. Paham sampai situ kira-kira teman-teman? Paham, Romo. Paham ya? Nanti yang kedua kita berbicaranya bukan sahajata. Yang kedua adalah metodenya adalah metode purejata. Ya, purejata. Vipayuta. Kenapa tidak ada pacajata? Karena nggak muncul memang, nggak akan muncul di sini dia. Ya kalau muncul baru kita sahabat. Nah, kalau kita berbicara tentang purejata, itu artinya apa purejata itu? Munculnya kalau sahajata kan bersama. Kalau purejata lebih awal kan? Di awal, ya. Ya lebih awal ya. Maka kita bicara rupa. Kalau kita membahas purejata wipayuta, membahas purejata dari kalimat rupino damang, maka isinya adalah 6 landasan, 6 watu, 6 landasan dalam sepanjang proses kehidupan. 6 landasan itu apa? Landasan mata, apalagi telinga, hidung, lidah, tubuh dan tubuh dan apa nih? Jantung ya, hadaya watu ya. Hadaya watu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini 6 landasan itu dalam proses kehidupan, dalam proses sepanjang
kehidupan. Gitu ya. Nanti kita lihat di sininya apa. Kalau kita berbicara Rupino Damang, tapi dengan menggunakan metode Purijata Wipayuta. Bagaimana pemahamannya? Maka kalau dia ada 6 landasan sepanjang kehidupan, maka dia pasti akan muncul yang namanya apa teman-teman? Winyana Datu. Kita pernah bicara ini ya. Winyana Datu ada berapa ya? Winyana Datu ada berapa? Siapa yang tahu? Berapa jumlah Winyana Datu? Berapa cita? Ada berapa cita teman-teman? Dari 89 cita potong 89 cita potong yang Wipayutang. Wipayutang itu yang rupa nih gini nih. Saya reset. Teman-teman lihat. Cita semuanya ada berapa totalnya cita? 89. Habis ini ya 89. 89 potong 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa totalnya? 85. Gitu ya. 85 ya teman-teman ya. 85. Jadi 85 ini potong ini. Dari 89 cita potong ini 4. Maka Sebentar ya teman-teman, kayaknya sinyalnya Romo Ruby sedang bermasalah. sorry, sinyalnya mental ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Lanjut ya kita ya. Ayo kita kasih saya host dong, C. Oh ya, sebentar Romo. Udah Romo. Sorry, mental ya, maaf ya. Nah, jadi tadi kita lanjut ya. Kita lanjut terkait dengan di sini. Kita kan tadi bicaranya apa? Apa sih tadi kita bicaranya? Kita gambar dulu ya, paling gampang ya tadi. Tadi terputus kan? Gitu kan, sorry. Kita bahas yang tadi adalah yang terkait dengan Purejata kan? Purejata ya, Purejata Wipayutang. Purejata Wipayutang. Purejata Wipayuta. Itu kan? Kalau kita bicara Purejata Wipayuta, terkait dengan kalimat apa tadi di atas? Aru, apa kalimat bahasa palingnya, C? Masih ingat tadi apa bahasa palingnya? Rupino Dhamma. Ropino Dhamma, gitu ya. Rupino Dhamma, materi apa fenomena materi gitu kan. Tapi fenomena materi ini dilihat dari yang namanya yang kedua adalah Purejata Wipayuta. Yang munculnya dia bersama. Munculnya apa sih Purejata itu munculnya lebih awal gitu ya. Muncul lebih awal. Kemunculannya lebih awal. Maka tadi kita udah ketemu ya, ini ada 6 landasan kan tadi ya isinya ya. Kita sekarang belum ngomongin masalah ini nih, yang sebabnya nih ya. Kita belum ngomongin ini kan. Ini adalah kita bicaranya tadi ada
Citanya ada berapa tadi? Ada 80. 85, Romo. Iya, kenapa 85? Potong Total cita semua ada berapa? 89, Romo. 89. Yang nggak termasuk adalah 4 arupa wipaka. Nggak termasuk ya. Ya. 4 arupa wipakanya tidak termasuk. Jadi 89 potong 4, sisanya ada berapa? 85. Gitu ya. Teman-teman paham sampai situ? Ya. Terus cetasikanya ada berapa? Cetasikanya ada 52. 5 cewek ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan besok kita akan pelajari ada satu tambahan lagi, ada 7 winyana datu. Tujuh winyana datu. Masih tahu nggak apa itu winyana datu? Apa itu mano winyana datu? PR ya, PR ya. Nggak apa-apa ya, karena dia pernah belajar nih. Apa bedanya winyana datu, sorry. Salah, sorry ya. Hapus. 7 winyana datu ini apa ya? Isinya apa? Atau dengan kalimatnya mano datu dengan winyana datu apa bedanya ya? Sebenarnya hampir sama sih ya. Nanti kita bicaranya yang namanya mano datu winyana datu seperti apa. Jadi tolong ini jadi PR dulu buat teman-teman. 7 winyana datu itu apa sih gitu ya. Nanti kita minggu depan baru kita diskusi biar teman-teman tahu yang disebut 7 winyana datu itu apa. Biar teman-teman kita belajar ya. 4 tahun saya nggak pernah ngasih PR ya. Mudah-mudahan hari ini ngasih PR mumpung hari guru gitu ya. Gitu ya biar teman-teman tahu. Nggak apa-apa ya, kasih PR dulu ya. Gitu ya, seperti itu teman-teman. Nanti kita bicara. Nah, terus kita sekarang bicara yang selanjutnya, kalimat selanjutnya apa, Cilusi? Paritas selanjutnya apa? Apa namanya? Kesair selanjutnya apa? Arupino Dhamma. Kayak saya pakai ini lagi ya. Yang berikutnya adalah apa? Arupino Dhamma. Ini kalau Arupino itu apa dia? Dia apa nih? Batin ya? Batin. Ya. Ininya pasti apa? Rupa. Iya. Karena Rupinang tadi kan begitu kan? Damanang. Iya. Kebalikan nih. Ini apa? Rupinang Rupinang Damanang. Damanang. Terus ini ada pasti adalah apa? Wipayuta. Pacayena Pacayo. Wipayuta. Pacayena. Pacayo. Pacayo. Gitu kan? Nah, kita lihat sekarang. Apa itu Arupino? Fenomena apa? Fenomena apa, teman-teman? Fenomena batin. Batin. Kalau Rupanang, sorry. Rupinang apa? Rupinang adalah menyebabkan munculnya apa? Rupa. Materi atau rupa ya. Kalau ini Wipayuta Pacayana Pacayo melalui kondisi apa? Pemisahan. Gitu ya, melalui kondisi pemisahan. Nah, kita lihat apa sih yang disebut dengan fenomena batin itu apa? Apa itu fenomena batin? Ini saya pakai ini. Batin ada berapa? Batin ada berapa? Batin ada berapa yang teman-teman? 70 ada tuh berapa? 89 cita ya. Nah, saya tanya sama teman-teman. Fenomena batin itu apa? Yang nggak punya batin itu yang mana? Potong 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Betul nggak teman-teman?
Jadi totalnya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Berapa totalnya jadinya? 85 Romo, sama ya. Hah? 85 ya. 85 potong 10. Karena yang Oh, kalau dia tidak punya rupa, dia punya mata nggak nih? Pasang mata. Kalau orang nggak punya rupa nih, dia punya nggak sepasang mata? enggak Romo. Sepasang telinga? Enggak. Nggak punya. Sepasang hidung? Tidak juga. Sepasang lidah? Tidak. Nggak punya. Sepasang tubuh. Jadi kalau gitu, yang disebut fenomena batin itu 89 cita, potong 10, potong 4. Totalnya berapa? Jadi 75 Romo. 75 ya. Paham sampai situ teman-teman? Jadi kalau kita bicara fenomena batin itu, ini fenomena batin ya. Terus sekarang saya tanya, artinya kalau kita bicara fenomena batin, berarti ada kemungkinan nggak orang lahir lagi? Ada ya? Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang, kita lihat ya. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai fenomena batin itu isinya apa? 75 cita. Ya, 75 cita itu dari 89 dari 89 cita minus 10 dwi panca winyana. Minus 4 kalau 4 arupa wipaka. Kan totalnya kan 14 ya. Total 14, 89 kurang 14, ketemu 75 cita. Ya, itu salah satu fenomena batin. Nah, seorang arahat nggak punya fenomena batin juga. Arahat kalau sudah meninggal kan dia nggak ada. Dia kan nggak ada apa namanya. Kalau arahat meninggal parinibbana, maka nggak ada citanya juga, nggak ada fenomena batin yang muncul. Ya, jadi kalau dalam kitab apa namanya, dalam kitab menurut Bhante Wen Sugata Wangsa, selain yang tidak punya fenomena batin, yang punya fenomena batin kan 75 cita dan satu lagi ditambah plus adalah arahata cuti cita. Arahata cuti cita. Arahata cuti cita itu artinya parinibbana. Seorang arahat mencapai parinibbana ya. Jadi enggak kan itulah fenomena batin ya. Nah, nanti kita lihat ketika fenomena batin ini menghasilkan rupa tidak ya. Kalau yang namanya fenomena yang 75 cita ini, dia menghasilkan apa? Cita jarupa. Kan ini kan ini kan batin ya. Ini kan batin nih. Ya. Ini kan rupa. Kita bicara rupa dihasilkan dari 4. Apa cuka? Cita, utu, kama, sama apa? Ahara kan? Cuka. Gitu kan? Ini kan rupino damang. Ya, rupino damang itu rupa itu karena batin sebagai sebab kan menghasilkan rupa. Yang menghasilkan batin yang sebagai sebab menghasilkan rupa, maka yang muncul adalah cita jarupa. Cita yang menghasilkan rupa. Gitu ya, teman-teman ya. Pahami sampai situ, tapi ini kita begini dulu nih, teman-teman. Kita berbicara dari apa nih? Dari mana? Dari sahajata ya. Saya belum tambahin satu lagi, lupa saya. Kita ngomong arupino damang, fenomena batin ini dari mana? Yang ini tadi kita ngomongnya dari apa? Dari sahajata. Apa itu sahajata? Sahajata itu munculnya bersamaan. Ketika batin ini muncul, maka rupa juga muncul. Rupa dihasilkan oleh apa pada saat patisandi? Cita jarupa dan patisandi kama jarupa. Teman-teman nanti membahas cita jarupa, patisandi kama jarupa, nantikan awal Januari 2023 ya. Nanti saya akan membahas ini rupa ya. Terima dulu begitu boleh ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Cita jarupa, patisandi jarupa, kama jarupa, nanti istilah-istilah itu
Teman-teman nanti baru paham setelah Januari ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan teman-teman? Nah, searahat. Ini kan 75 cita dan berapa? Pasti cetasikanya berapa? Cetasikanya pasti 52. Gitu kan? Lalu apalagi? Kita bicaranya cita ini Arupino Damang kan, karena ada Arupino Damang, berarti ada apa lagi? Ada sepanjang kehidupan Pawati. Ya, di sepanjang kehidupan, ya, pada momen apa? Pada momen orang memiliki pancakanda. Kapan ketika dia memiliki konsepsi tentang pancakanda itu? Jadi pada saat apa? Okantikane. Okantikane itu pernah dengar nggak kalimatnya? Kan pernah dengar ya? Okantikane itu apa ya? Pokoknya begini teman-teman. Dia muncul pada saat di fase statis gitu ya. Yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi kalau bahasa fase statis itu dalam bahasa Pali namanya okantikane ya. Jadi kapan namanya fase statis itu di kemunculan ya, di momen stuck di momen kemunculan, tetapi pada saat di stuck di proses yang namanya keberlanjutan. Nah, ini kayaknya okantikan itu kita pernah bahas di patana-patana sebelumnya, sebenarnya ini udah terlalu lama saja ya. Terima dulu saja ya biar teman-teman pahami. Nah, nanti teman-teman dari situ teman-teman tahu bahwa kalau kita melihat dari sisi sahajata, sekarang kita melihat dari sisi yang kedua apa? Dari sisi pupacaya. Nah, ini baru muncul. Pacajata. Pacajata Wipayuta. Pacajata Wipayuta itu apa? Pemisahan yang munculnya belakangan. Tapi kita membahasnya cairnya apa? Cair yang mana? Yang tadi cair yang mana? Cair yang mana teman-teman? Cair yang Arupino apa? Arupino apa? Dhamma. Kita sedang membahas cair Arupino Dhamma. Di sini adalah Rupinang, Damanang, gitu kan? Ya, Wipayuta, Pacayana, Pacayo, gitu kan? Nah, kita membahasnya dari sisi ini sekarang. Dari sisi yang namanya Pacajata. Nah, kalau kita bicara dari sisi Pacajata, maka kita bedah nih begini nih ya. Kalau kita bedah ya, kita bedah kan begini nih. Maka ini munculnya adalah teman-teman akan ketemu dengan istilah yang namanya Arupino Damang di sisi dari Pacajata Wipayuta, maka citanya akan rupanya Arupino kan batin nih. Batin ya. Batin itu kita bicara cita. Cita itu apa? Ada 75 cita lagi. 75 cita dari mana? 89 potong 10 Dwi Pancawinyana, potong berapa lagi? 4 yang arupa wipaka ya. Totalnya berapa? 75, clear ya. Ini kan ini punya Dwi Pancawinyana. Yang ini adalah 4 arupa wipaka. Ya, 4 arupa wipaka. Jadi totalnya dari 89 potong 10 potong 4, total 75 cita. 75 cita ini adalah batin. Ya, kenapa? Karena yang ini nggak ada batinnya. Gitu. Karena dia tidak punya batin, maka dia tidak punya Dwi Pancawinyana. Oke, dari 75 cita ini pasti ada kesadaran ya. Ada berapa lagi? 52 cetasika ya. Pasti ya 52 cetasika ya. 52 cetasika. Ada berapa lagi? Sama. Di momen Pawati, Okantikane. Okantikane itu adalah
pada momen konsepsi kemunculan statis gitu ya, di momen Pawati lah istilahnya. Nah, apa ininya akibatnya? Kan akibatnya kan rupa, rupinang damanang, ya. Ini kan kalau ini batin, maka ini rupa. Tapi kita bicaranya Pacajata Wipayuta, pemisahan yang munculnya belakangan. Maka ini jadi apa? Ini tetap jadi yang namanya materi yang dihasilkan oleh pikiran atau cita jarupa. Ya. Dan apalagi ini sama. Pati sandi, kama, jarupa. Ini apa Romo? Ini nanti kita bahasnya di awal Januari ya. Apa itu cita jarupa, apa itu pati sandi, kama, jarupa? Kita bahasnya di awal Januari ya. Gitu ya teman-teman ya. Biar teman-teman tahu dulu itu. Terima dulu lah ya pelajaran yang sulit ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa ya kalimatnya. Teman-teman biar tahu itu dulu dah kalimatnya ya. Karena ini sudah jam 9:30 kurang. Saya pikir kita stop dulu ya. Nanti besok kita lanjutkan lagi Cilusi ya. Takut ini ya, takut apa ya? Takut pusing ya Cilusi ya. Iya, Romo. Ya. Besok di depan baru saya jelasin secara apa sih? Secara mappingnya ya. Karena sekarang tadi terburu-buru juga ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Mungkin kalau untuk contoh minggu depan ya Romo ya. Ya, minggu depan kita saya jelaskan. Apa ada yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Jadi memang begini ceritanya, susah ya. Ini susah nih. Kita ini kalau Wipayuta itu munculnya bersama, tapi nggak berasosiasi gitu loh. Ya susah ya kita bicara. Munculnya dia sama, tapi nggak berasosiasi. Kalau tidak berasosiasi berarti apa? Pasti kalau sebabnya adalah materi, nih, maka akibatnya rupa. Tapi kebalikan, kalau sebabnya rupa, maka itunya materi. Materi dan batin muncul kan di materi dan batin kan muncul pada saat pati sandi nih. Dan Pawati kan, ketika dia muncul, kan munculnya bersama. Tapi sebenarnya dia tidak berasosiasi. Dia menggunakan yang namanya metodenya metode Wipayuta gitu. Sebenarnya gitu sih, secara gambarannya gitu ya. Masih belum nangkap ya, tapi nggak apa-apa. Seperti itulah punya kegambarannya ya. Baik, Romo. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kelas ya Romo ya, karena udah cukup malam. Baik, ya. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Romo untuk kita di Hari Guru ini. Pada Romo, Ya. saya silakan. Terima kasih teman-teman sudah mau peduli terhadap guru-guru dimanapun berada ya. Karena pembabaran Dharma ini membutuhkan kalanamita yang baik sebenarnya. Dari awal saya mengatakan bahwa keberadaan guru-guru, ketika Anda menghormati guru itu kan sebagai satu perbuatan baik ya. Dalam Sigalodha Sutta kan juga disampaikan. Kita harus pandai memilih guru ya, karena guru salah memilih guru, maka kehidupan kita akan juga mengalami kesalahan. Contoh misalnya Bante Raja atau Pangeran Ajata I misalnya gitu ya. Pangeran Ajata I kan dia bergurunya kepada Biku Dewadatta. Karena berguru kepada Biku Dewadatta maka dia akan salah. Hari ini kita tahu bahwa banyak guru-guru Dhamma yang sangat kompeten, yang sangat baik, mereka fokus terus mengajar, apalagi mereka mengajar dari sisi Paramata Dhamma tentu ya. Keberadaan teman-teman ini mudah-mudahan ikut terus melestarikan Buddha Dhamma supaya tetap lestari. Saya yakinlah bahwa
sampai saat ini saya masih bisa bertahan dengan teman-teman mengajar karena ada teman-teman yang menyemangati saya. Apalagi ada media online seperti ini kan, waktu saya, tenaga saya saya bisa gunakan dengan baik gitu ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Apalagi tadi saya dikasih surprise yang baik. Mudah-mudahan ini penghargaan yang besar yang tidak terhingga yang saya harus sampaikan ucapan Mahanumodana buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya. Selamat Hari Guru dan semoga guru-guru di sana ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Sadu, sadu, sadu. Aduh, sadu. Terima kasih Romo. Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri kelas, kita akan sama-sama membacakan Parita Pelimpahan Jasa. Apa Ko Hartono bisa mewakili, memimpin? Bisa. Baik, sekalian dengan menutup sesi kelas dengan nama Karapata, kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini untuk koko iparnya Bu Jani yang semalam baru meninggal juga. Silakan, Ko Hartono. Baik, para Rama-Ramani, Kalenamita sekalian, marilah kita melimpahkan jasa perbuatan baik yang telah kita lakukan pada hari ini kepada semua makhluk, khususnya juga kepada pokok iparnya dari Ibu Jani, dengan membacakan Patik Dana Gata. Punya sida nikatasa yanya nanikata nime esancak bagino hontu satanam tapamanaka yepia gunawanta cak mayang mata pita dayo dita me capya dita wa anye maja tawerino satta titanti lokasming tebu macatu yonika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumo dantute sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padanca papontu te sasa sijatang subha satu. Untuk itu, setelah itu kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadini Sawakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatippano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Anumodana, Romo Ruby, dan Kalenamita sekalian. Terima kasih Ko Sama-sama, Hartono. Anumodana. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya. Lagi